Halo Kak Iki. Kak Iki bisa putar. Bisa putar ya. Yes, thank you. Yes, mantap. Aman Kak Iki? Aman-aman. Aman Pulang ya, basah tadi. jaringan aman. Wow. Dari mana Kak Iki? Baru pulang dari tempat kerja. Wih, jelas. Totalitas. Iya, Oke, sebenarnya sedikit lagi ya, Torang. kalau nggak ada pertemuan begini malam, sejak pulang ya Hmm, basah karena ingat ada pertemuan jangan paksa aja biar basah. siap. Totalitas. Oke, sedikit lagi Torang semua mulai nih Kak Iki. Siap. Setelah ngobrol santai Jo. Eh, seperti 2 minggu lalu, orang edisi pertama dengan ketua dinding, jadi kita ngobrol santai saja. Nanti ada topik pembahasan yang seru yang orang bahas malam ini. Siap, siap. Oke, sekitaran 3 menit lagi ya Kaiki. Orang mulai. Orang Oke. sapa-sapa dulu yang udah coba gabung. Dari Aroma Buku, wow, thank you for joining. Di sana masih hujan Kaiki? Sudah, sudah. Sudah. Iya. Udah hujan memang dari tadi sore sih di sini. Kenapa masih terjebak di ruangan, belum bisa tak pulang. Oke, sedikit lagi. Lagi di rumah dan kayak gini. Apa? Lagi di Di rumah. rumah. Di rumah. Ah, oke, sip, sip, sip. Oke, kita langsung mulai Jo tadi, Kek. Semua Oke, mulai siap. Jo ini. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam para lawan dinding. Salam ketemu lagi orang di malam ini. Kalau teman-teman relawan dinding so bauni orang live sebelumnya, orang dalam program Bacita dan Dinding, program barunya komunitas dinding, di mana sebagai wadah untuk semakin dekat antara relawan dinding dengan komunitas dinding itu sendiri. Begitu. Oh, 2 minggu lalu DP bintang tamu ketua dinding, orang sedikit soal membahas tentang apa itu dinding, terus sempat kita singgung beberapa program yang ada di komunitas dinding. Nah, orang mau bahas salah satu program yang ada di komunitas dinding. Mungkin 2 minggu lalu itu belum tak bahas secara detail. Orang mau bahas. Kali ini orang mau bahas salah satu program ya komunitas dinding yang setiap tahun orang bikin begitu. Supaya itu teman-teman relawan dinding, orang nggak cuma tahu kelas mengajar. Padahal orang punya program yang lain selain kelas mengajar begitu. Oke, Toranda bahas malam ini tentang summer camp. Nah, karena orang bahas summer camp, makanya Toranda undang orang yang bertanggung jawab akan summer camp tahun lalu. Yang bertanggung jawab summer camp tahun lalu, itu Kak Eki. Oke, sebelum orang bahas tentang summer camp, kita coba memperkenalkan dulu orang Pro satu ini, orang relawan dinding. Uh, Kak Eki, biasa panggil Kak Eki, tapi kalau DP nama lengkap, Kak Melki Pontolondo, ya Kak. Hmm. Kak Eki itu lahir di Sanye 2 Mei, DP tahun, nanti cari Ya. tahu sendiri DP tahun. Pokoknya lahir di Sanye 2 Mei, cuma itu. DP tahun don't skip dulu ya. Boleh begitu Ya. Kak? Atau kamu bilang Jo? Nggak ada. Oh, oke, Kak Eki ini lulusan dari Politeknik Negeri Manado. Ya. Tahun berapa Kak ada lulus? 2017. Wis, lulusan 2017. Sekarang aktif organisasi yang pertama komunitas dinding, pastilah ya. Komunitas dinding sebagai anggota divisi Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Jelas. Anak humas, anak humasnya dinding.
Selain di dinding juga kayak Eki itu pengurus aktif di BPK OI Manado. Ya, OI. Selain itu ada lagi yang lain Kak? pas cuma itu. Pas itu. Oke, Langsung aktivitas bahas apa? sehari-hari. Saya cukup di waktu. Oke ya, aktivitas sehari-hari sebagai wartawan ya kalau yang kita Ya. tahu. Ya, kayak gini sebagai seorang wartawan, jadi kalau ada peliputan tentang berita dinding, DP editor tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Eki. Ya. Oke, Kak Eki tadi tuh kita sempat ada singgung soal perampe summer camp gitu dan. Nah, Ya. sebelum orang bahas summer camp ini, orang kita mau cari tahu dulu nih. Kayak gitu motivasi pertama ikut komunitas dinding itu apa? Itu dulu, mau cari tahu dulu. Eh, Pertama untuk masuk Hmm. Dinding Menado itu hanya dengar teman-teman bahwa ada sekelompok orang yang tergerak memberi diri tanpa digaji, membantu anak-anak di pasar Bersehati yang kita tahu bersama tidak semua anak-anak di pasar itu memiliki pendidikan. Ada yang sifatnya cuma sampai SMP, ada yang juga memang tidak ada sekolah. Jadi Hmm. kita rasa terpanggil ketika melihat dari kawan-kawan ini memiliki jiwa sosial itu sendiri. Kemudian ketika mendengar cerita dari teman-teman, katanya kalau mau masuk gabung dengan dinding itu lihat di IG-nya dinding. Jadi Oh, bisa jadi. chatting, pas itu kan dibalas. Nah, ketika kita chatting, zaman itu masih ketuanya Windy Wahrudin. Oh, kali ini 2000 2019 ya. ya 2000 ya 2019. 2019 Iya. kita chatting langsung direspon, oh boleh kak datang di lantai 3 di pasar Bersehati ya, kita datang mengajar 2 kali kemudian tanpa sepengetahuan sudah dimasukkan jadi panitia dinding apa summer camp Summer camp. Summer camp 2019 2019. ya, Ya, ya. ada dua Saya kali juga, mengajar kemudian diajar ya seperti itu ya. jadi Kita panitia. kita juga salah satu panitia di situ ternyata. Buku dapatnya kayak Eki juga di panitia summer camp ya. Iya, Ya, dari masih Elsa itu 2019. ketua panitianya Elsa. Iya, Ya, Elsa. itu sih ketika kenapa bertahan di dinding Manado. Hmm. Awal-awalnya pertama agak agak sedikit dongkol ya, karena sifatnya agak sedikit-sedikit tidak terbiasa. Karena kan Hmm. kalau mau mengajar anak-anak yang sifatnya rumahan dengan anak-anak pasar itu sangat berbeda jauh. Karena awalnya Hmm. ketika mengajar itu saat mengajar ada anak-anak sudah di belakang itu sudah ada injak di belakang, ada yang berkelahi, tapi lama kelamaan sudah jadi terbiasa. Jadi Sabtu itu menjadi suatu kebiasaan kan kalau Sabtu tidak ada proses kerja. Tapi Hmm. ketika tidak menyiapkan waktu untuk dinding itu rupa agak ada yang aneh di setiap Sabtu itu. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan dan rasa terpanggil sampai saat ini masih suka di dinding Manado. Itu sih, Jadi kalau itu Kak. jadi kalau kalau nggak datang hari Sabtu kayak ada yang kurang begitu ya. Iya, ada rasa yang Siap, kurang. siap. Kecuali memang ada tugas dari kantor, baru rasa-rasa yang aneh itu tidak ada. Tapi kalau lowong, itu rasa aneh kalau tidak datang di kegiatan belajar mengajar itu seperti itu. Oke, gila. Jadi kayak Iki memang terpanggil sekali ini untuk dari 2019 cukup lama ya. 2019, Iya. 20, 21. Sudah sekarang 22. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini kayak Iki Iya. aktif di komunitas dinding. Oh iya, buat teman-teman yang ikut live nanti bisa bertanya juga apa saja terkait orang topik summer camp tahun ini, topik summer camp kali ini atau dengan topik yang lain atau mau bertanya apa saja tentang dinding nanti orang jawab sambil orang baca cerita begitu. Ada yang buat tanya semua summer camp ulang ini. Iya, setiap tahun kita akan summer camp. Jadi nanti di akhir orang akan kasih tahu DP info kapan itu summer camp. Oke. Oke, orang suruh basinggu summer camp ini. Jadi orang semua masuk DP inti jo pembahasan. Eh, apa itu summer camp kayak Iki? Summer Camp itu merupakan program dari Dinding Manado, salah satu program. Secara histori
summer camp itu dari kakak pendahulu yang kita sempat tanya sama Kak David bahwa summer camp itu dibentuk tahun 2012. Itu 2012. terdorong ketika ya 2012. Itu ketika terdorong mungkin anak-anak ini ada suatu kegiatan yang sifatnya di luar dari pembelajaran kelas yang hanya satu hari, hanya beberapa menit, bukan satu hari, hanya beberapa menit di pasar itu sendiri. Jadi anak-anak ini mungkin ada kegiatan yang sifatnya bisa merangkul sampai 3 hari. Jadi 3 hari itu 3 hari 2 malam ya, biasanya 3 hari 2 malam. Tapi untuk tahun kemarin karena masih pandemi, kita hanya buat sehari. Sehari ya. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Salah satu kan kalau jika kita buat summer camp itu kan pasti ada izin dari keluarga dan sebagainya. Nah, untuk kembali lagi ke untuk pembahasan umum secara inti summer camp itu adalah proses kegiatan untuk membentuk karakter dari adik-adik Pasar Bersati yang tinggal di Pasar Bersati Manado. Proses pembentukan karakter itu di dalamnya pasti ada kegiatan-kegiatan yang kita buat di dalamnya. Misalnya kalau di sisi acara paling awal itu bagaimana anak-anak di Pasar Bersati itu mematuhi aturan ibadah. Kalau misalnya ada ibadah 5 waktu ya kita ajar untuk anak-anak tepat untuk ibadahnya 5 waktu seperti itu. Baru kedua ada sifatnya motivasi untuk mendorong anak-anak dalam selama kegiatan summer camp itu kan biasa 3 hari 2 malam. Selama proses summer camp itu dibentuk ada kegiatan-kegiatan yang mendorong membentuk karakter anak-anak itu sendiri. Di dalamnya itu ada edukasi misalnya contoh membentuk tata krama ajaran tata krama, misalnya bagaimana adik-adik bersikap jujur, kemudian bagaimana berteman dengan baik, bagaimana ketika adik salah kata-kata atau misalnya kan kalau anak-anak pasar itu bercakap itu agak keras, agak suara sudah memaki dan sebagainya. Itu ditegur secara perlahan-lahan oleh kakak-kakak yang mendampingi ya. Untuk lebih jelas di summer camp itu dia ada panitia, kemudian di luar panitia itu ada mentor. Mentor itu dia bertugas untuk mendampingi anak-anak ini selama 3 hari. Seperti kakak lah atau orang tua selama 3 hari itu. Sebenarnya proses pembelajaran karakter ini bukan saja kepada adik-adik, tapi kita yang akan menjadi mentor sebenarnya. Karena ada yang menjadi mentor itu bukan dari ada yang belum pernah menjadi relawan dinding. Jadi sifatnya orang yang ingin terpanggil untuk gabung jadi mentor. Jadi dia menemani adik-adik itu dari saat datang di tempat kegiatan sampai pulang dia menemani. Jadi mendampingi adik-adik itu makan, mengingatkan adik-adik itu beribadah, mengingatkan adik-adik itu jangan tidur lat. Itu kan orang ajar seperti itu selama 3 hari. Itu proses membawa bagaimana anak-anak itu terlepas dari lingkungannya di Pasar Bersati. Jadi ketika kembali mungkin dampak yang kita buat ada perubahan yang kita harapkan itu goalsnya itu. Tapi ketika ditanya goalsnya apa, pasti kita tanya kepada anak-anak apa yang didapatkan selama di sana. Pasti kan dia sampaikan bahwa yang sering kita tanyakan kepada anak-anak itu mereka senang karena dapat pembelajaran terkait biasa ada edukasi tentang sikat gigi, bagaimana menyikat gigi dengan baik, bagaimana diajarkan untuk bersikap jujur, begitu. Seperti itu, Sar, yang kita dapat selama kegiatan summer camp itu. Tapi untuk summer camp kemarin tahun 2021 itu kita tidak bentuk kegiatannya karena sifatnya begini, hanya 1 hari. Dan itu diizinkan orang tua itu hanya sehari, tidak bisa nginap karena masih pandemi panas, masih tinggi lah. Tapi kita mencoba buat, tapi hanya kelas yang di atas yang diambil. Misalnya umur 7 tahun ke atas, karena PAUD tidak diizinkan, mengingat masih pandemi. Dan di dalam summer camp sehari itu, yang kita ajarkan itu bagaimana membangun kerjasama antar sesama adik dengan berbagai games untuk mendorong kebersamaan itu jalan antara adik dan adik, kakak dan adik, seperti itu. Itu, Sir.
Maaf Superstar ini. Itu kebiasaan. Oke. Oke, Itu dari gambaran siap. kita untuk summer camp. Iya, Tidak salah tiga kalimat itu, ya San. Temanya itu. Eh, kita berharga, kita bersama, dan kita Iya, bisa. kita berharga, kita bersama, kita bisa. Itu tema disusun dari beberapa tema, kemudian disatukan jadi satu. Ah, memang di situ ada berbagai, misalnya kalau di tahun-tahun kemarin itu juga ada tema. Kita melaksanakan kegiatan itu membangun dari tema itu sendiri. Karena kita membangun tiga kalimat itu, kita mendorong bagaimana tema itu diselenggarakan sesuai dengan apa yang kita akan laksanakan di lapangan. Karena kemarin summer camp itu hanya sehari, bagaimana kita mendorong kebersamaan itu terjalin antara adik dan adik, bahkan kakak dan adik, seperti itu. Di dalamnya misalnya ada games-games membangun kebersamaan antara adik dan adik maupun adik dan kakak di dalamnya. Kalau misalnya tahun ini juga ada dilaksanakan juga summer camp. Mungkin yang berharap summer camp tahun ini juga dilaksanakan seperti tahun kemarin, 3 hari 2 malam. Karena Yang mengingat juga tahun-tahun sebelum pandemik begitu, Kang. ya, karena mengingat juga pandemi juga makin hari makin mengurang, seperti itu. Tingkatan menurun. Kalau jika teman-teman juga yang ikut dalam live ini bisa ikut juga untuk summer camp. Mungkin itu di bulan libur. Itu bulan Juni Juli karena Juni Juli itu tergantung dari pihak sekolah untuk meliburkan dari ujian kenaikan kelas itu, Pak, misalnya. Kita buat summer camp itu di bulan-bulan seperti itu, Juni dan Juli. Dan jika buat teman-teman yang ingin bergabung, bisa juga kontak, bisa chat juga di IG-nya Dinding Manado atau Facebook. Seperti itu, Sar. Ya. Ini persiapan summer camp, orang buka pendaftaran volunteer ya, volunteer untuk jadi mentornya adik-adik. Jadi di summer camp itu setiap adik itu punya pendamping, bisa bisa dikatakan orang tua angkat begitu. Jadi satu adik itu diasuh atau diawasi atau dibina atau dibimbing oleh satu kakak. Jadi orang butuh mentor di dalam, selain ada panitia juga sama peserta, orang juga butuh mentor begitu. Jadi kakak-kakak relawan yang mau gabung, pengen dekat dengan adik-adik di kelas itu sebenarnya tuh waktu yang tepat itu di summer camp ya. Bagaimana dorong mau jaga dorong kebersamaan, dorong bisa ambil hatinya adik-adik begitu. Dan pengalaman beberapa kali ikut summer camp, memang kakak relawan yang bisa stay bertahan di komunitas dinding itu salah satunya karena tersentuh lewat kegiatan summer camp. Dorang lihat perjuangannya adik-adik, Kang. Perjuangan adik-adik bagaimana dorang semangat. Oh ya Kak Iki, kan persiapan tahun lalu itu di masa pandemik begitu. Nah, tantangan terbesar di masa pandemik untuk panitia yang kemarin itu apa, Kak? Kira-kira yang paling berat dihadapi di masa persiapan summer camp yang tahun lalu? Untuk setiap kegiatan kan pasti ada tantangan tersendiri. Jika tidak ada tantangan berarti buat apa kita buat kegiatan? Kita perlu tantangan untuk menjadikan kita Betul. lebih apa ya? Lebih kuat untuk menerima tantangan itu. Seperti itu. Karena kalau nggak tantangan berarti sifatnya bukan kegiatan. Harus semua kegiatan tetap ada tantangan. Untuk tantangan kita akan berbagi dari pengalaman summer camp 2019 sama perbandingannya dengan summer camp 2020-2021. Karena 2020 Untuk itu tidak ada summer camp ya? Iya, 20 karena tuh, kan sebenarnya 20. summer camp itu di tahun 2020, mengingat karena pandemi juga ditutup semua akses, kita buat di tahun 2021 dengan panitia yang KSB yang sama, tapi bawahannya yang hilang. Itu salah satu tantangan. Iya. Iya, di tahun 2019 itu yang awalnya kita pribadi ikut, itu proses pencarian dana dan sebagainya itu lancar, bagus. Karena tidak ada faktor yang tidak peraturan juga seperti pandemi kan. Pandemi ini kan datang secara tiba-tiba, tanpa diundang. Kalau kegiatan 2019 kan kita buat pencarian dana, pertemuan itu agak gampang. Karena
ketika pertemuan, esoknya kita cari dana. Pertemuan, kita masukkan proposal di mana, donatur di mana, seperti itu. Tapi ketika masuk tahun 2020, pembentukan Summer Camp di tahun 2020, ketika terbentuk, kemudian isu pandemi itu masuk di Indonesia. Masih belum di Manado itu, masih di Indonesia yang sifatnya pusat kota. Kemudian turun ke Sulawesi Utara per daerah, setiap daerah-daerah dapat. Dari situ komunikasi dengan panitia yang awalnya terbentuk sudah mulai putus. Yang dimana ada yang sebagian sudah fokus dalam pekerjaannya, ada yang sebagian sudah menetap di kampung, sudah balik-balik karena sifatnya ada ketakutan mungkin seperti itu. Yang tersisa waktu itu hanya hanya KSB yang tersisa di tahun 2020 itu sendiri. Kemudian kita putar pembicaraan lagi bagaimana apakah Summer Camp ini akan dilaksanakan lagi atau tidak. Tapi ketika terjadi pembicaraan lagi, Summer Camp harus dilaksanakan ya. Kita tunda sampai tahun 2021. Kalau tidak salah itu bulan September. Itu di tahun 2021 juga terjadi pergantian tanggal karena mengingat juga ada problem yang kita hadapi. Misalnya ketidakcukupan anggaran, atau kedua soal izin atau tempat-tempat yang sifatnya tidak diizinkan oleh pemerintah untuk keramaian seperti itu. Terjadi pembahasan dan sebagainya, kemudian kita jadi pembicaraan dan mencari lagi panitia yang baru. Mencari panitia yang baru, tapi tidak banyak, hanya sebeberapa yang mau bekerja saja. Karena kalau kita kumpul-kumpul juga banyak, tapi tidak bekerja itu kan sama dengan tidak ada gunanya. Kalau misalnya orang ada banyak tapi tidak bekerja. Kita kumpul hanya beberapa orang saja, kemudian kita banyak panggil beberapa mentor untuk membantu pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Ketika pelaksanaan itu, proses pencarian dana hanya modelnya 3, Kak. Hanya sifatnya penjualan baju yang biasa orang lakukan, penjualan baju Summer Camp. Buat teman-teman yang mengikuti diskusi dinding ini, setiap Summer Camp itu ada penjualan baju dari panitia. Dia bertulis Summer Camp. Jadi harganya biasa itu 150. Itu dengan adik-adik baju. Jadi itu paket. Biasanya kalau paket itu 150. Itu baju kakak dengan adik. Kalau misalnya hanya baju pribadi atau hanya baju kakak itu 100 dijual. Kemudian ada penjualan gantungan kunci dari bergambar Summer Camp. Banyak itu yang suka lah. Dan dari pencarian dana itu ya terkumpul lah dan bisa mencapai kegiatan Summer Camp itu dilaksanakan sehari yang tolong laksanakan di daerah Minahasa Utara seperti itu. Seperti itu, Sah. Jadi TP tantangan itu hanya ke pandemi. Bagaimana kita bagaimana kita mencari jalan keluar agar kegiatan itu berjalan dengan baik di tengah pandemi itu sendiri. Ya, memang pandemi itu merubah segalanya buat kebiasaannya orang begitu. Akhirnya panitianya orang terbentuk itu 2019 2020 awal. Tangan baru lagi, akhirnya 2020 orang belum bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemik, akhirnya satu kemarin, dan prosesnya cukup sangat melelahkan, menguras tenaga. Tapi intinya bukan di situ, tapi intinya bagaimana orang memberikan dampak buat adik-adik di kegiatan ini supaya orang bisa menjadi lebih baik di kegiatan Summer Camp begitu. Akhirnya sukses orang sampai Summer Camp, bahkan di luar sampai ekspektasi, karena memang orang pikir nih masa pandemik butuh banyak penyesuaian, tapi akhirnya pada pelaksanaannya di luar ekspektasi. Wow. Di pinggir pantai dan banyak outdoor ya. Banyak outdoor. Iya. Apa lagi ya?
Jadi tukang persiapan summer camp tuh biasa tiga Ada hari. ada juga yang mau diceritakan ini Kak. Hmm, Terkait kan biasanya model pembelajaran ini kan kita membentuk karakter anak nih di ya. dinding Manado, anak-anak pasar Manado ini kita membentuk karakternya. Ada kan kakak mentor yang kita ajak ini dia tidak pernah ikut kelas mengajar setiap Sabtu. Tapi awalnya dia mau terdorong. Di Hmm. tahun 2019 itu ada kakak mentor 3 pulang. Tiga Di pulang. Oh, ada 3 orang pulang ya. Iya, kakak mentor 3 2019. pulang. Iya. 2019 itu kita buat detailing kan di Rider. Kalau tidak salah Oh itu. iya, di di Ada kakak tujuh, mentor iya sorry. ketika dia sudah tahapan anak-anak itu habis dia main games, habis dia materi satu, ada kakak mentor sudah mengundurkan diri tiga orang. Kita tidak ketika ditanya alasan ya mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Tapi ketika melihat melihat dari raut wajah dari awal memang tidak betah ketika melihat kelakuan anak-anak. Mungkin belum terbiasa seperti itu. Tapi ada juga yang bertahan. Kita bisa Ya. ketika di dalamnya itu kita bisa menilai. Ada yang bertahan, ada yang tidak. Di zaman 2019 itu 3 orang yang pulang. Hmm. Kalau untuk 2000 kemarin, 20, ya 2021, 21. hanya buat sehari. Ya. Hanya buat sehari, tidak kelihatan mentornya pulang dari kegiatan. Tapi kalau dia buat 3 hari seperti biasanya, pasti kita ketahuan mana mentalnya. Ini dilatih ini mental dua-duanya, mental adik-adiknya dan mental kakak mentor dan kakak panitia. Hmm. Tapi kalau Hmm. kakak panitia kan sudah terbiasa karena sudah dibiasakan untuk mengajar setiap hari Sabtu. Jadi Ya, tahu ya. tahu kondisi adik-adiknya seperti apa. Jadi biasanya kalau di kegiatan belajar mengajar itu ketika ada adik-adik yang sudah mulai nakal itu ditegur. Ada proses cara untuk menegur. Ada yang adik-adik ditegur makin menjadi, ada yang satu kali ditegur mendengar. Jadi kita bisa tahu. Jadi ketika ada adik-adik yang ketika ditegur dia makin makin menjadi, ada hal-hal yang sifatnya kita eh, buat seperti kalau nakal nyak mau kasih cookies. Seperti itu dong, pendekatan-pendekatan seperti itu. Iya, Jadi iya, kalau iya. nyak nak mau berhenti itu nakal, bantar nyak nak mau dapat cookies. Mulailah dari hal-hal itu baru orang berhenti. Kalau misalnya di tempat kegiatan kan kalau orang nakal-nakal, kakak sejak mantar kan pergi di WC, karena kan WC agak jauh. Iya. Seperti itu dah. Mungkin pendekatan seperti itu. Itu salah satu pengalaman yang kita lewati Kak, selama summer camp dari 2019 sampai 2021. Semoga di tahun 2022 ini kawan-kawan panitia eh, bisa mendapatkan kakak yang sifatnya mentor mau memberi diri dengan kesungguhannya, bukan karena mau memperlihatkan bahwa dia peduli dan sebagainya. Kan ada seperti itu. Seperti itu Kak, untuk pengalaman dari summer camp yang kita ikuti dari tahun 2019 sampai bertanggung jawab di tahun 2021. Nanti kakak relawan yang pengen punya kaos summer camp atau kaos dinding nanti uh, bisa dapat informasinya lewat IG dinding, nanti akan diinformasikan di situ. Uh, Bisa beli juga, bisa pesan, nanti ikuti saja postingan dari dinding begitu. Cara mendaftar. Nah, Biasa kan kalau misalnya dibuat ada pendengar. Oke. Biasanya tahun lalu itu ketika mau dicari kakak mentor itu kita buat kita buat selebaran atau pamflet dan disebarkan di IG atau FB-nya Dinding Manado. Persyaratannya itu mungkin ada juga dari segi dia datang mengajar. Dia pernah datang mengajar di kelas Dinding Manado. Itu salah satu persyaratan untuk menjadi mentor gitu. Karena biasa kalau tidak biasa tidak mengajar, tidak biasanya mengajar seperti kejadian kemarin. Tidak terbiasa dengan anak-anak langsung pulang dari kegiatan hari H.
Jadi persyaratan salah satu untuk menjadi mentor, dia pernah mengajar sekali entah sekali atau 2 kali, pada intinya pernah mengajar di kelas dinding Manado. Ya, sampai ketemu esok di kelas mengajar. Sampai ketemu besok semuanya kakak-kakak. Sampai ketemu di kelas mengajar besok. Oke, thank you Kak Eki. Ya, terima kasih sama-sama. Thank you, selamat malam semuanya.